Halo para pecinta film semuanya, kembali lagi di Korban PHK Channel. Kali ini Korban PHK akan mengulas sebuah film yang bertemakan zombie yang berjudul Train to Busan. Film ini disutradarai oleh Yen Sang-ho dan diproduksi pada tahun 2016. Film ini berkisah tentang seorang ayah dan anaknya yang ingin pergi ke kota Busan. Akan tetapi di dalam perjalanan, ternyata kereta sudah dipenuhi oleh para zombie. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita nonton spoilernya. Film ini diawali dengan ditutupnya beberapa ruas jalan dikarenakan ada kebocoran biologis di daerah Jinyang. Setiap kendaraan yang masuk akan disemprotkan dengan cairan seperti cairan desinfektan. Para petugas pun berkata, itu hanya kebocoran kecil yang tidak berbahaya dan sudah ditangani oleh pemerintah. Scene berlanjut ke seorang pengendara mobil pick-up yang sedang melaju untuk menuju ke daerah Jinyang. Dan secara tidak sengaja, mobil pick-up itu menabrak seekor kijang. Ketika si pengendara itu berhenti untuk mengecek kijang tersebut, ternyata kijang itu sudah mati. Kemudian, si pengendara melanjutkan perjalanannya kembali. Tak lama setelah mobil pick-up itu pergi, ternyata kijang itu terbangun. Di sini kita diperlihatkan kijang itu memiliki warna mata putih dan sepertinya kijang itu sudah terkena infeksi atas kebocoran yang ada di daerah Jinyang. Scene berpindah ke sebuah ruangan kantor. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama yaitu Sekwo. Sekwo adalah seorang pekerja kantoran yang memiliki sifat egois. Karena keegoisannya itu, istrinya pun meninggalkannya dan lebih pilih tinggal bersama orang tuanya di daerah Busan. Sementara Sekwo sendiri tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Suan. Hubungan antara Sekwo dan Suan bisa dibilang tidak begitu dekat. Itu dikarenakan Sekwo lebih memilih bekerja daripada harus menghabiskan waktu dengan anaknya. Di sini Suan berbicara kepada ayahnya kalau dia ingin pergi ke Busan untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama ibunya. Awalnya Sekwo menolak karena sedang banyak masalah di kerjaannya. Akan tetapi dia berubah pikiran dikarenakan Suan akan pergi sendiri ke Busan. Keesokan harinya, mereka pun menuju stasiun Seoul untuk berangkat ke Busan dengan menggunakan kereta. Di saat kereta itu sudah mau berangkat, tiba-tiba saja muncul seorang wanita dengan tingkah yang aneh. Dan kemudian masuk ke dalam kereta tersebut tanpa diketahui petugas di sana. Sebagai catatan, orang ini sudah terinfeksi virus dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Di saat Suan sedang duduk di dalam kereta, dia melihat salah satu petugas yang diserang oleh seorang dengan cara yang aneh. Suan pun berniat mengatakan hal ini kepada Sekwo, akan tetapi Sekwo sedang tertidur. Suan yang sedang membaca buku, dia mendengar percakapan antara seseorang penumpang dengan petugas. Sebut saja namanya Yoksun. Dia mengatakan bahwa ada penumpang mencurigakan yang bersembunyi di toilet. Lalu kemudian, mereka pun menghampiri toilet tersebut. Dan di sana ada seorang tunawisma yang sedang ketakutan. Dia berkata, semua orang akan mati. Tunawisma itu selalu mengatakan hal itu berulang kali, seolah dia sudah tahu akan terjadi hal buruk di Korea. Scene berpindah ke Sekwo yang sudah terbangun karena ada telepon dari salah satu karyawannya. Dia mengatakan bahwa telah terjadi penyerangan yang aneh dan sudah menyebar ke seluruh kota. Terlihat di TV bahwa serangan itu mengakibatkan banyaknya kekerasan yang ada di kota dan membuat sebagian penumpang kereta pun cemas. Sekwo pun segera bergegas mencari Suan yang sudah tidak ada di sampingnya. Sementara itu, wanita yang sudah terinfeksi tadi sudah berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Kepanikan pun terjadi di dalam kereta. Semua orang berlari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sekwo yang masih mencari anaknya pun dikejutkan dengan penyerangan yang ada di depan matanya. Para zombie itu menyerang manusia yang ada di depannya secara brutal. Dan salah satu zombie melihat Sekwo yang sedang berlari dan ingin menyerang Sekwo. Suan yang ternyata ada di belakang Sekwo langsung memanggilnya dan mereka pun lari menyelamatkan diri ke gerbong depan. Ketika mereka sudah sampai di gerbong yang aman, penumpang yang lain pun menyuruh Sekwo untuk segera menutup pintu gerbong. Sementara itu, Sekwo melihat masih ada dua orang lagi yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Sebut saja namanya Sangwa dan Seongkyung. Suan pun berteriak kepada Sekwo kalau dia mengenal kedua orang itu. Lalu kemudian, Sekwo membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk ke gerbong yang aman. Setelah mereka masuk, terjadilah perdebatan antara Sekwo dengan Sangwa karena Sekwo menutup pintu gerbong ketika mereka ingin masuk menyelamatkan diri. Sementara itu,
Para penumpang pun kebingungan dengan makhluk apa yang sedang menyerang mereka yang membuat kepanikan di dalam kereta. Di tengah kebingungan para penumpang atas insiden penyerangan itu, masinis mengumumkan bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun Cheonan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi, salah satu penumpang yang bernama Yeon-suk protes dan tetap ingin berhenti di stasiun Cheonan. Sekwo kemudian mendapat telepon dari ibunya. Sekwo menanyakan keadaannya, akan tetapi ibunya berkata bahwa sudah terjadi penyerangan di sekitarnya. Ibunya berkata dengan nada yang tidak jelas, dan sepertinya ibunya sudah diserang oleh para zombie dan akan menjadi zombie. Seluruh media kini sedang menyoroti atas kejadian yang terjadi di seluruh kota. Bahkan, pemerintah pun sudah menutup beberapa kota agar virus ini tidak semakin meluas lagi. Di sini digambarkan banyaknya korban jiwa yang sudah berjatuhan. Sementara itu, di dalam kereta, masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon, dikarenakan di sana mereka akan dijaga oleh para militer yang sudah ada di sana. Tak lama setelah itu, Sekwo menghubungi temannya yang bernama Letnan Min yang ada di Daejeon. Dia menanyakan apakah di Daejeon masih aman. Letnan Min menjawab bahwa setelah mereka sampai di Daejeon, mereka akan segera dikarantina. Karena khawatir dengan keadaan Suan, Sekwo pun minta tolong kepada Letnan Min untuk mengamankan mereka berdua dan menjanjikan imbalan berupa mikroskop kepada Letnan Min. Dia pun setuju dan menyuruh mereka pergi ke bagian timur stasiun dan akan dijemput oleh anak buah Letnan Min. Sesampainya mereka di stasiun Daejeon, Yeon-suk langsung berlari menemui masinis dan memberitahu bahwa kota Daejeon sudah dikarantina. Dia mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Busan karena kota Busan belum dikarantina. Akan tetapi, masinis ingin menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu yang masih ada di dalam stasiun. Sementara itu, ketika semua penumpang sudah turun dari kereta, mereka pun segera bergegas masuk ke dalam stasiun untuk diamankan oleh para militer yang ada di sana. Di perjalanan menuju keluar stasiun, Sekwo mengajak Suan untuk memisahkan diri dengan rombongan. Dikarenakan Sekwo mengingat perkataan Letnan Min tadi yang mengarahkan mereka untuk menuju ke bagian timur stasiun untuk diselamatkan oleh anak buahnya. Sesampainya mereka di pintu keluar stasiun, mereka melihat seluruh tentara sudah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Begitupun Sekwo melihat anak buah dari Letnan Min sudah menjadi zombie. Para penumpang pun berlarian untuk menyelamatkan diri dan keadaan pun menjadi kacau balau. Suan yang berpisah dengan Sekwo atas kejadian ini hampir terkena gigitan oleh zombie yang mengejarnya. Untungnya di sana dia diselamatkan oleh Sangwa yang langsung menghajar zombie tersebut. Kemudian Suan dan Seokhyung berlari menuju kereta sedangkan Sekwo dan Sangwa berusaha untuk menutup pintu agar zombie tidak dapat mengejar mereka. Namun usaha mereka sia-sia karena tiba-tiba pintu tersebut pecah dikarenakan zombie yang terlalu banyak. Mereka pun segera berlari menuju kereta yang ingin berangkat meninggalkan mereka. Mereka pun kemudian berhasil memasuki gerbong 9 dan hanya memisahkan 3 orang, yaitu Sekwo, Sangwa, dan Yongguk. Kemudian, mereka pun mencoba untuk menghubungi orang terdekat mereka. Yongguk mencoba menghubungi pacarnya bernama Jinhae. Ternyata, pacarnya selamat dan sekarang sedang berada di gerbong bersama penumpang lainnya. Kemudian, Sangwa mencoba menghubungi istrinya yang ternyata juga selamat. Istrinya bersama dengan Suan, Nenek Ingil, dan Situ Nawisma. Akan tetapi, sekarang mereka berada di sebuah toilet di gerbong 13 yang dimana di sana berisi banyak para zombie. Akhirnya Sekwo, Sangwa, dan Yongguk berencana untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13 dan langsung menuju gerbong 15. Yang dimana di sana terdapat pacar Yongguk dan para penumpang selamat lainnya. Dengan bersusah payah, mereka pun akhirnya berhasil menuju gerbong 13 dengan cara melawan kumpulan zombie di gerbong sebelumnya. Dan sekarang mereka menyadari bahwa para zombie tidak bisa melihat di kegelapan dan hanya mengandalkan pendengarannya. Kemudian, Yongguk menghubungi Jinhae bahwa mereka sedang berada di gerbong 13 dan akan menuju gerbong 15. Jinhae pun senang, dan kemudian Jinhae memberitahu kepada yang lainnya bahwa temannya dan penumpang lainnya akan menuju ke gerbong 15. Akan tetapi, salah satu penumpang yang bernama Yeong-suk menolak kedatangan mereka. Dia mengatakan tidak mungkin mereka bisa melewati para monster itu tanpa terinfeksi. Penumpang yang lainnya pun sepertinya mengikuti apa yang dikatakan Yeong-suk. Sementara itu, Sekwo dan yang lainnya berusaha melewati gerbong yang penuh zombie dengan menaiki atap. Sekwo yang menyadari bahwa zombie tidak bisa melihat di kegelapan
mulai melemparkan tas-tas untuk memancing mereka menjauh darinya. Ketika mereka sudah hampir sampai di gerbong 14, tanpa sengaja si tunawisma menginjak sebuah kaleng yang membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka. Kemudian mereka pun segera berlari memasuki gerbong 14 dan di belakang Sangwa mencoba menghalangi para zombie itu masuk dengan cara menahan pintu gerbong. Akan tetapi, pintu yang menuju ke gerbong 15 sengaja ditutup agar mereka tidak bisa masuk. Lalu Yongguk berusaha untuk memecahkan kaca pintu gerbong yang menghalangi mereka. Dengan susah payah, akhirnya pintu kaca yang menghalangi mereka itu pun pecah dan mereka segera masuk ke gerbong 15. Akan tetapi, Sangwa tidak selamat dikarenakan dia mengorbankan dirinya untuk menghalangi para zombie yang berusaha masuk ke gerbong 14. Sementara itu, istrinya yang melihat kejadian ini hanya bisa terdiam dan menangis melihat pengorbanan Sangwa. Kemudian, mereka pun berhasil masuk ke gerbong 15 dan langsung menutup pintu itu kembali. Sekwo yang sudah mengetahui bahwa Yongsuk lah yang menghasut para penumpang lain untuk menutup pintunya segera menghajar Yongsuk. Akibat ulahnya itu menyebabkan Sangwa dan nenek Ingil menjadi korban para zombie. Kemudian, para penumpang yang di gerbong 15 mengusir Sekwo dan yang lainnya untuk menuju ke gerbong depan. Dikarenakan mereka takut jika Sekwo dan yang lainnya terinfeksi dan kemudian menjadi zombie. Alhasil, dengan penuh kecewa, mereka pun berjalan menuju ke gerbong depan. Kemudian, para penumpang yang berada di gerbong 15 mengunci pintu itu dengan cara mengikatnya dengan kain, agar Sekwo dan yang lainnya tidak bisa masuk kembali. Sementara itu, salah satu penumpang yang ada di gerbong 15 menyesali apa yang sudah dia perbuat. Akibat ulahnya itu mengakibatkan kakaknya, yaitu nenek Ingil, menjadi korban. Kemudian, penumpang itu dengan sengaja membuka pintu yang penuh para zombie, karena dia sudah kesal dengan perbuatan para penumpang yang ada di gerbong 15. Akibatnya, para zombie itu pun masuk dan menyerang para penumpang yang ada di gerbong 15. Sekwo dan rombongannya menyadari bahwa para penumpang di gerbong 15 sudah diserang para zombie dan hanya bisa tersenyum dan terdiam menyaksikan penyerangan itu. Dalam pikiran Sekwo, mereka sudah mendapatkan ganjaran apa yang sepantasnya mereka dapatkan. Kemudian, Sekwo menerima telepon dari salah satu rekan kerjanya yang bernama Kim. Kim memberitahukan bahwa Busan masih aman dan menyuruh Sekwo segera ke sana. Kim juga memberitahu bahwa sebenarnya proyek yang mereka kerjakan selama inilah yang membuat kerusuhan terjadi di semua kota akibat dari kebocoran YS Biotech. Sekwo pun merasa bersalah akibat kejadian ini yang membuat banyaknya korban jiwa. Tak lama dari itu, kereta pun berhenti akibat jalan yang tertutup oleh kereta lain. Masinis mengumumkan bahwa mereka harus segera keluar dan menggunakan kereta baru untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Busan. Sementara Yansuk diperlihatkan masih selamat dan bersembunyi di dalam toilet bersama seorang penumpang lainnya. Sekwo dan yang lainnya pun bergegas untuk turun dari kereta dan mencari kereta baru. Di dalam perjalanannya, mereka dikejutkan dengan kereta yang datang secara cepat dan menghantam mereka. Untungnya, Sekwo dan yang lainnya berhasil selamat. Akan tetapi, Yongguk dan pacarnya harus berpisah dengan rombongan Sekwo akibat dari hantaman kereta tersebut. Yongguk dan pacarnya mencoba mencari jalan lain untuk mencari kereta yang akan menuju ke Busan. Ketika Yongguk sedang berusaha memecahkan kaca pintu kereta, tiba-tiba saja Yonsuk datang dan menarik pacarnya ke arah zombie yang mengejarnya. Sontak hal tersebut membuat kaget Yongguk dan ia pun langsung mencoba menyelamatkan pacarnya. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat dan Yongguk pun diserang oleh pacarnya yang sudah menjadi zombie. Setelah Yonsuk mengorbankan Yongguk dan pacarnya, Yonsuk pun segera menuju ke arah. Sementara itu, Sekwo dan yang lainnya masih terjebak dan hampir terjepit badan kereta. Mereka pun harus segera mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari zombie yang ada di atas mereka. Kemudian, Sekwo melihat ada celah kecil dan mereka segera menuju ke sana. Akan tetapi, tiba-tiba kaca yang menghalangi para zombie itu pun pecah. Melihat kejadian itu, si tunawisma pun mengorbankan dirinya agar Sekwo dan yang lainnya selamat. Sekwo dan yang lainnya segera berlari menuju kereta yang sudah melaju meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil untuk menaiki kereta itu. Tetapi di dalam kereta itu sudah ada Yoksun yang sudah menjadi zombie dan ingin menyerang mereka. Sekwo pun mulai bertarung melawan Yoksun dan tanpa sengaja Sekwo terkena gigitan dari Yoksun.
Menyadari dirinya juga akan menjadi zombie, Sekwo pun mengajak Sung Kyung dan anaknya masuk ke dalam ruangan masinis. Di sana dia menjelaskan tentang tuas rem. Dia berkata, saat kau ingin berhenti, tarik tuas remnya. Kemudian, Sekwo pun berpamitan dengan Suan. Suan yang tidak mau ayahnya pergi, meminta agar ayahnya selalu di sisinya. Namun demi menyelamatkan Suan dan Song Kyung, Sekwo pun menjatuhkan dirinya dari kereta. Sung Kyung dan Suan pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Busan. Mereka pun terhenti di sebuah terowongan yang gelap dan di depan mereka penuh dengan mayat zombie. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk memasuki terowongan tersebut dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Suan selalu menyanyikan lagu yang ditujukan untuk mengenang ayahnya, dan mereka pun diselamatkan oleh tentara yang menjaga terowongan tersebut. Mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita di video kali ini. Kalau kalian ada yang ingin request film atau review sebuah film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika ada yang salah dari alur film di atas, saya mohon maaf ya. Thanks for watching guys.